mual. Tidak nikmati. Untuk hadapi seluruh perjuangan yang ada. Hayati seluruh tetes keringat kalian dan nikmatilah hasil perjuangan kalian. Halo teman-teman, hari ini kita ngobrol lagi bareng mahasiswa Universitas Brawijaya yang tentunya berprestasi dan juga inspiratif. Tapi experience yang dialami oleh mahasiswa kali ini cukup unik dan berbeda, karena belum tentu nih kita ataupun teman-teman yang lain mengalami experience ini, yaitu menjadi salah satu orang terdekat dari pimpinan tertinggi dari suatu provinsi, yaitu gubernur, dan pada tepatnya adalah Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil. Langsung aja kita ngobrol seru bareng dengan Alferian Devara Karhat. Halo Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Asik. Kita pengen kenal dulu nih sama seorang Alferian, panggilan akrabnya Deva. Sehari-hari dipanggil Deva. Oke, Deva ini asalnya dari mana? Terus kenapa akhirnya memilih Universitas Brawijaya sebagai alma mater tercinta? Oke, asal saya dari Probolinggo dan saya pilih Universitas Brawijaya tentunya karena akreditasi jurusan ilmu hukumnya bagus gitu. Jadi saya pilih UB. Make sense ya, apalagi UB selalu jadi top 10 gitu. Betul. I see. Oke, berarti ke Malang ini sebagai seorang pendatang, kira-kira ada nggak makanan favorit di kota Malang yang kamu suka? Bakso Kirun. Nah, itu. Bakso. Boleh gak sih nyebut merek? Ya gak apa-apa, bakso lah ya intinya ya. Boleh. Nah, aku tuh ngeliat di Instagram kamu sampai scroll ke bawah, ternyata kamu juga punya skill sebagai seorang MC dan host, dan bahkan pernah menjadi host di salah satu televisi nasional. Aku pengen banget nih kamu bisa membuat teman-teman yang lagi nonton tuh kepingin nyobain bakso Kirun yang pernah kamu coba. Coba bikin simple aja. Udah tiba-tiba ada PR berat banget ya. Pengen tahu. Halo teman-teman semua, jadi hari ini aku sedang makan bakso Kirun, salah satu bakso terenak yang ada di kota Malang. Kalian semua harus cobain karena baksonya maknyus sudah. Kita coba ya. Singkat padat jelas ya, maknyus, mantap banget. Yang penasaran sama Deva kalau bawain program, langsung lihat di Instagramnya aja ya. Oke, dan ini dari seragamnya ini sudah menunjukkan suatu identitas. Pasti teman-teman yang nonton apaan tuh gitu ya. Ada tulisan JFL, Jabar dan sebagainya. Ini topik utama yang mau kita obrolin hari ini. Nah, tentunya sebelum Deva jadi seorang ajudan milenial yang mendampingi Bapak Ridwan Kamil, kayaknya ada program lain ini ya, yang atau mungkin melingkupi dari teman-teman ajudan milenial untuk bisa menjadi bagian dari ajudan itu sendiri, yaitu Jabar Future Leaders. Coba dong ceritain tuh program kayak gimana sih? Jadi Jabar Future Leaders itu merupakan salah satu program inisiasi dari Gubernur Jawa Barat pada masa jabatan Bapak Ridwan Kamil, yang mana seluruh milenial atau generasi muda yang ada di Indonesia itu dapat belajar langsung dengan Gubernur Jawa Barat terkait kepemimpinan. Dan di situ biasanya 70 hingga 80% adalah generasi asli dari Provinsi Jawa Barat dan 20%-nya dari luar Jawa Barat. Jadi itu memang program diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat untuk masa yang akan datang. Karena beliau adalah sosok pemimpin yang menurut saya program-programnya itu sangat kompleks dan juga berkelanjutan, berkesinambungan dengan masa yang akan datang. Jadi itu adalah naungan dari generasi muda untuk belajar kepemimpinan. Oke, kalau ditanya persyaratannya, ini gimana nih untuk bisa menjadi bagian dari Jabar Future Leaders? Nah, kalau untuk persyaratannya sesuai dengan namanya ya, Jabar Future Leaders, jadi generasi muda ya, generasi yang akan dituntut untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Jadi tentunya untuk usianya ada batasan usia, kalau nggak salah itu 26 atau 25 paling tua. Jadi dari batasan usianya sekian, dan untuk persyaratan lainnya sebenarnya tidak ada. Yang penting sehat jasmani, sehat fisik, dan tentunya memiliki intelektual yang mumpuni nantinya ketika bekerja sebagai seorang ajudan gubernur gitu. Oh wow, berarti ada proses seleksi dong ya? Nggak mungkin semua milenial di Indonesia bisa nih jadi ajudan. Apa aja tuh prosesnya? Nah, kalau untuk proses seleksinya sendiri itu ada dua. Cuman dari dua seleksi ini sangat besar dan kompleks. Untuk seleksi yang pertama, kita itu disuruh buat esai terkait. Esai. Udah esai aja ya. Jadi cukup berat itu esainya terkait apa sih yang akan dibangun di Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Seperti itu. Dan untuk seleksi pertama ini juga kita disuruh buat vlog pada saat itu. Vlog itu berisi tentang esai yang kita buat. Dan dari vlog di situ kita dinilai bagaimana public speaking kita dinilai bagaimana kita berbicara di depan kamera, dan tentunya mengenalkan Provinsi Jawa Barat di media sosial seperti itu. Dan
seleksi satu yang terakhir itu adalah administrasi ya, seperti CV, formulir dan lain-lain. Lanjut ke seleksi kedua ya. Oh, itu masih pertama? Masih pertama. Itu dari berapa banyak? Dari 1.500 peserta. Wow, diambil berapa akhirnya? Diambil 40 untuk menjalankan seleksi kedua. Hah, itu cutnya lumayan banyak. Lumayan ya? banyak. Jadi cukup kaget waktu itu karena cutnya langsung 40 banget gitu. Jadi untuk menjalankan seleksi dua itu. Wow, yang kedua ngapain? Nah, untuk yang kedua itu tadi ada beberapa tes yang harus dijalankan. Yang pertama tes fisik. Jadi tes fisik juga. Kayak militer ya? Iya, kayak militer. Karena ajudan kan kerjanya mendampingi Bapak Gubernur yang kegiatannya cukup kompleks dan padat tuh hari-harinya. Jadi fisik harus kuat. Tes fisik itu ada lari 12 menit, Lari, sit up, dan juga push up gitu. Untuk tes fisik. Terus ada tes psikotes juga. Jadi kita dilihat kepribadian kita gimana, apakah sesuai dengan kualifikasi dari sosok ajudan dan apakah bisa bekerja sama dengan sosok pejabat gitu. Jadi kalaupun misalnya tidak lolos tes psikotes juga itu akan mempengaruhi nilai. Jadi seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah deep interview. Oh gini, tahap terakhir? Tahap terakhir. Jadi dari 40 diambil? Dari 1.540 langsung diambil 15 sebagai ajudan milenial itu. Dan Deva menjadi alhamdulillah bagian dari 15 15 orang itu. Wow. Kelihatannya simple ya, tapi pas dijalanin dan aku nonton vlog kamu di Instagram ya, pakai bahasa Jawa, ada suatu kalimat kamu video kalau nggak salah di UB atau di stasiun, dan kamu nyampe di Bandung terus ngomong pakai bahasa Sunda. Boleh dong di-spill. Kamu ngomong apa gitu? Bahasa Sunda juga boleh? Aduh. Sebenarnya kalau bahasa Sundanya itu cuman halo saja, sampurasun. Sampurasun ya? Betul. Apa artinya sampurasun? Halo, kayak ucapan salam di bahasa Sunda, sama kayak selamat pagi kayak gitu. Tapi ada kewajiban nggak nih bagi teman-teman ajudan yang sudah terpilih tuh at least bisa nih bahasa Sunda? Takutnya Pak Ridwan Kamil daily conversationnya pakai bahasa Sunda gitu. Sebenarnya kalau kewajiban nggak harus wajib-wajib banget sih Kak, karena kita bisa jalan pakai bahasa Indonesia juga. Tapi dengan kita menguasai bahasa Sunda atau paham sedikit-sedikit, ya kita tahu apa yang mereka bicarakan. Takutnya kan mereka juga ngomongin kita di belakang sana gitu. Itu juga seru. Oke. Nah, dari 15 teman-temannya Deva itu apakah semua dari kalangan mahasiswa atau apa aja tuh? 15 tuh backgroundnya seperti apa? Kemudian apakah dari Pulau Jawa aja atau mungkin ada teman-teman dari pulau lain juga? Kalau untuk background rata-rata itu mahasiswa. Dan ada sekitar 5 orang itu yang sudah bekerja profesional gitu. Dan mereka bekerjanya juga dalam ranah politik gitu. Jadi berkesinambungan dengan ajudan. Kalau untuk asalnya masing-masing itu 10 orang asal Provinsi Jawa Barat, itu kuota pemuda asli Jawa Barat, dan 5 orang itu luar Jawa Barat. Jadi Jawa Timur 1 orang, Deva, alhamdulillah. Kalimantan 1 orang, Sumatera 1 orang, NTB 1 orang, dan Papua 1 orang. Gitu. Oke. Luar biasa ya. Jadi banyak juga relasi baru yang terbentuk dari joinnya ke program Jabar Future Leaders ini. Oke. Ini seru banget nih kalau ngomongin soal experience kamu menjadi seorang ajudan. Aku sempat ngeliat di konten kamu beberapa kegiatan yang kamu ikutin, salah satunya naik helikopter. Waduh, ini biasanya kita nih nonton di sinetron gitu ya. Ini kamu bisa ngerasain banget. Itu agenda apa sih yang kamu dampingi saat itu? Jadi pada saat itu untuk agenda paginya itu berada di Kota Bogor. Di Kota Bogor itu ada sekitar 3 agenda dari pagi jam 5 pagi hingga jam 10 pagi. Baru kita beralih ke Kota Sumedang. Jadi di Sumedang itu ada sekitar 3 agenda. Karena kalau misalnya naik perjalanan darat itu sekitar 5 atau 6 jam. Jadi kita harus naik helikopter biar cepat gitu movingnya. Oke, gimana tuh perasaan saat naik helikopter? Jujur mual. Tapi karena pertama kali pengalaman yang sangat luar biasa juga, kayak berkesempatan naik helikopter bareng dan satu bangku dengan sosok gubernur itu tidak akan pernah saya lupakan. Jadi banyak-banyak dokumentasi sih Kak. Oke, sekarang kita akan berada lebih dalam lagi nih ya sebagai seorang ajudan milenial. Itu sebenarnya job desk-nya seperti apa sih? Dan tentunya kan Deva nggak sendiri nih. Ada tadi katanya 15 teman-teman yang lainnya juga. Kemudian pembagian tugasnya seperti apa? Atau mungkin ini bergantian? Misalnya berapa durasinya untuk Deva dan teman-temannya itu kayak gimana sih cara kerjanya?
Nah, kalau untuk ajudan milenial sendiri itu karena kita ada 15 orang, jadi satu orang itu bertugas selama 1 minggu, Kak. Oh, Seperti itu. oke. Jadi bergantian dijadwal terlebih dahulu dan alhamdulillah saya kebagian di akhir masa jabatan Pak Ridwan Kamil dan ajudan ke-14 yang bertugas di akhir waktu gitu. Dan job desk kita secara keseluruhan sebenarnya seperti ajudan aslinya. Ajudan yang murni ya. Kalau kita sebagai ajudan trial kan juga menyesuaikan dengan ajudan aslinya gitu. Jadi 11-12 tugasnya gitu. Oke, Job jadi desk-nya. sebenarnya Pak Ridwan Kamil ada nih ya ajudannya Ajudan sebenarnya. sebenarnya. Kemudian teman-teman mendampingi mendapatkan experience-nya di sana. Iya betul. Oh, oke, selama seminggu yang dialami Deva deh, pasti setiap ajudan punya Iya. pengalamannya yang sendiri-sendiri. Dari pengalaman Deva selama seminggu, itu kegiatannya yang paling umum setiap harinya ngapain? Kemudian mungkin ada 1-2 acara yang menurut kamu mungkin sangat berkesan. Iya. Kalau untuk selama 1 minggu itu kegiatan yang paling umum tentunya kegiatan politik ya Kak ya. Karena biasanya Pak Ridwan Kamil itu ada rapat terkait pimpinan daerah gitu. Mereka akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada di Jawa Barat dan tentunya menyelesaikan program-program yang masih belum selesai. Itu biasanya rutinan setiap hari itu ada gitu. Dan selain itu program yang cukup menarik dan tidak akan pernah saya lupakan adalah kunjungan atau checking rutin dari Pak Ridwan Kamil ke Waduk Cirata. Waduk Cirata itu adalah salah satu tempat PLTS yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi dari situ saya cukup banyak tahu Pak Ridwan Kamil itu bagaimana caranya memonitoring pekerja di sana, terus juga memimpin bagaimana presiden atau vice president dari proyek itu tadi itu bekerja secara baik gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat luar biasa sih, Kak. I see, oke. Nah, ajudan ini bisa dibilang ring satunya Pak Gubernur gitu ya. Siapa lagi nih yang bekerja bersama dengan ajudan? Mungkin ada beberapa yang lainnya, mungkin sekretaris atau patwal atau apa? Boleh deh dijelasin biar teman-teman ini juga punya gambaran. Oh, kayak gitu ya. Oke. Gimana tuh? Kalau sehari-harinya itu biasanya Pak Ridwan Kamil itu membawa 2 mobil. Yang pertama mobil Bapak Ridwan Kamil sendiri itu yang membersamai di mobil tersebut adalah satu sopir dan juga ajudan asli. Oke. Gitu. Dan mobil satunya adalah mobil patwal. Untuk tim patwal sendiri ada 2 polisi dan di situ juga ada ajudan milenial, terus pengawal pribadi, walpri, dan yang terakhir ajudan content creator. Oh, Gitu. Jadi ada 5 di satu mobil yang bersama patwal itu tadi. oke. Seru banget. Yang terakhir tadi bilang ada ajudan Content content creator. creator. Iya betul. Oh wow. Jadi selama ini sosial medianya Pak Ridwan Kamil banyak update itu ternyata memang ada timnya khusus. Ada timnya khusus gitu. Oke. Secara konseptual mereka ada tim. Oke, menarik. Nah, untuk kesehariannya, misalnya dalam waktu 1 hari nih, yang mengatur kegiatan beliau itu siapa? Apakah dari ajudan atau seperti apa nih cara kerjanya? Dari yang misalnya mengatur, oke, jadwalnya ini, kemudian di ACC, kemudian sampai akhirnya di lapangan, dan untuk berganti ke hari berikutnya itu kayak gimana sih? Oke, biasanya kegiatan itu masuk ke Sekpri ya, atau sekretaris pribadi Bapak Ridwan Kamil. Dan Sekpri ini kantornya di Gedung Sate gitu. Jadi agenda-agenda yang masuk itu masuk kepada beliau dan nantinya akan di-flooring ke ajudan. Ajudan nantinya yang akan menyampaikan ke Bapak Gubernur. Untuk kegiatannya besok seperti ini Pak. Apakah ada kegiatan-kegiatan yang memang tidak perlu dihadiri atau memang di-skip saja gitu. Jadi semua itu berdasarkan surat masuk dari Sekpri, diseleksi terlebih dahulu, baru nanti diserahkan ke Bapak Ridwan Kamil untuk diseleksi kembali. Oke, berarti ajudan ini tugasnya memastikan bahwa Iya. Pak Ridwan Kamil mengikuti semua agenda yang sudah dipastikan itu. Oke, wah menarik nih ya. Oke, kemudian kalau saat hari H gitu ya, misalnya di lapangan dan sebagainya, spesifiknya tugas ajudan itu ngapain sih? Kalau yang dilakukan Deva, misalnya Pak Ridwan Kamil menghadiri suatu acara, sambutan dan sebagainya, nah, ajudan itu ngapain kira-kira? Oke, kalau tugas ajudan itu menjembatani antara Bapak Gubernur dengan protokoler. Karena protokoler biasanya di sini yang mengurus acara secara kompleks kan Kak. Nah, di situ Bapak Ridwan Kamil membutuhkan apa? Misalnya sambutan. Jadi kami sebagai seorang ajudan harus sigap gitu. Sambutan tersebut harus diserahkan Bapak Ridwan Kamil. Terus intinya secara garis besar adalah memenuhi kebutuhan secara menyeluruh dari sosok gubernur itu tadi. Kayak sampai gitu. misalnya haus gitu ya, harus ada yang nyiapin juga. Iya betul, kayak itu gitu Kak. menjadi tugasnya ajudan juga. Iya betul.
Wow, oke. Kemudian apakah dalam suatu acara pasti yang pejabat yang hadir bukan hanya beliau Pak Ridwan Kamil, ada juga mungkin pejabat-pejabat yang lain. Apakah seorang ajudan itu juga harus saling kenal nih satu sama lain untuk memastikan agendanya berjalan dan sebagainya? Adakah hal-hal seperti itu? Biasanya kalau untuk seperti itu, ajudan itu harus kenal dengan ajudan pejabat lainnya gitu. Karena jika acaranya tersebut itu menghadiri beberapa pejabat, tentunya ajudan kan saling berkomunikasi tuh untuk berjalannya acara. Pejabat-pejabat ini butuh apa, jadi dari situ kita akan kenalan dengan ajudan-ajudan pejabat lainnya. Jadi kerjasama gitu ya betul. sesama ajudan. Oke. Kemudian secara spesifik apakah Deva ini hanya untuk membantu Pak Ridwan Kamil atau juga membantu yang lain-lain, misalnya Wagub juga, kemudian Sekda dan sebagainya, atau seperti apa? Secara 100% sebenarnya itu Bapak Ridwan Kamil, tapi beberapa teman saya itu karena waktu itu agenda Bapak Ridwan Kamil sedang keluar negeri dan tentunya ajudan tidak ikut, jadi biasanya itu membantu Ibu Atalia, bisa Ibu Cinta yaitu. Terus juga Wagub gitu, jadi dialihkan ke pejabat yang lainnya untuk bertugas. Oke. Nah, selama Deva bertugas ada nggak nih hal-hal yang bikin Deva, wah ini nih ternyata nggak pernah kebayang. Biasanya kan kalau kita lihat konten-kontennya Pak Ridwan Kamil tuh sampai dikerubungi massa, ibu-ibu bahkan cubit-cubit gitu ya. Apa kamu kena cubit juga gitu? Apa tuh experience yang kayak gitu yang kita sendiri sebagai masyarakat nggak pernah ngalamin, tapi Deva ngalamin saat itu, boleh dong di-share? Oke, kalau untuk experience gitu pasti Pak Ridwan Kamil kan sudah dikenal banyak orang nih, gitu. Jadi kalau setiap keluar sedikit pun aja beliau misalnya makan atau nyemil gitu, pasti sudah langsung gerombolan itu. Tugasnya ajudan itu ya harus agar tidak Bapak Ridwan Kamil itu celaka ataupun masyarakat itu mengganggulah kenyamanan Bapak Ridwan Kamil. Jadi struggle-nya, apalagi kalau misalnya ada acara yang sangat gede gitu, pastinya masyarakat langsung gerombol gitu. Itunya yang struggle sih. Jadi protokoler kadang langsung turun juga untuk intinya menjauhi dari celaka yang dilakukan atas kerumunan itu tadi sih Kak. Oke. Gitu. Deva pernah nggak ketinggalan gitu karena saking ramenya banyak masa, terus kayak ya Deva yang ketinggalan gitu, pernah nggak kayak gitu? Alhamdulillah sama sekali nggak pernah Kak. Tapi teman saya ada. Oh ada. Gara-gara saking ramenya tuh masa saat itu. Ketinggalan rombongan. Ini akhirnya aku ingat lagi awal-awal tadi kamu bilang ada tes fisik gitu ya. Karena melihat juga kondisi di lapangan banyak hal-hal yang mungkin tidak pernah terfikirkan, ternyata kamu harus kuat banget. Gimana caranya kamu bisa atur waktu, atur kesehatan dan mental gitu ya. Walaupun cuma seminggu, tapi ini suatu experience yang rasanya bener-bener paket lengkap nih. Kayak gimana tuh kamu ngaturnya? Jujur saya selama ini cuman let it flow aja, ikuti alur aja. Jadi nggak usah yang terlalu terpressure nanti saya bakal ngapain nih, nanti kegiatan ini akan membuat saya capek atau enggak. Jadi pikiran saya fokus untuk saya harus menuntaskan tanggung jawab ini dengan baik semaksimal saya yang saya mampu. Jadi untuk mempersiapkan itu sudah di hari-hari sebelumnya Kak. Untuk mempersiapkan mentalnya, spiritualnya, fisiknya itu di hari-hari sebelumnya sebelum bertugas. Oke, kalau ditanya skill apa nih yang wajib dimiliki oleh seorang ajudan? Mungkin di sini ada teman-teman lain yang kepengen, aku pengen kayak Kak Deva next year mau coba apply atau seperti apa. Mereka harus punya apa sih? Sebenarnya kalau skill itu nggak ada yang secara khusus gitu ya Kak ya. Tapi menurut saya sadar diri itu penting Kak. Sebentar, gimana sadar diri? Iya, sadar diri, betul. Okay. Karena dengan sadar diri kita itu akan tahu apa tugas kita sebenarnya. Jadi sebagai seorang ajudan kita itu harus peka. Jadi setelah peka itu kita akan tahu nih melakukan ke arah mana untuk membersamai Bapak. Apakah ke sana atau ke sini. Jadi dengan kesadaran diri itu pastinya semua tanggung jawab itu akan terjalan dengan baik sih insya Allah Kak. Kurang lebih seperti itu. Katanya ajudan itu juga harus inisiatif gitu ya. Iya betul. Kenapa sih? Ya karena biasanya Bapak Ridwan Kamil itu melakukan kode-kode tertentu gitu. Kalau misalnya meminta sambutan ataupun iPad Bapak dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi Bapak ketika ada di sebuah acara. Kan nggak mungkin Bapak itu manggil tolong gitu, nggak mungkin. Jadi kayak ada kode-kodenya sendiri, entah kontak mata atau apapun itu. Jadi harus inisiatifnya tinggi, pekanya harus tinggi banget gitu. Katanya Pak Ridwan Kamil tuh suka ngomong kela gitu. Iya gak sih? Kayaknya aku sering lihat apa artinya itu dan itu kode untuk apa biasanya? Kela gitu. Waduh, jujur saya kurang tahu Kak artinya. Oke. Kela tuh kayaknya tunggu dulu gitu kayaknya ya.
Oke, mungkin ada beberapa vocabulary bahasa Sunda kali ya yang bukan hanya Deva yang harus belajar, kayaknya teman-teman yang mau jadi ajudan coba mulai belajar soal itu. Oke, seru-seru. Nah, sekarang kalau kita mau ngebahas soal sosok kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil yang dilihat Deva selama 1 minggu mendampingi beliau. Hal apa yang ternyata tidak pernah kamu lihat di sosial media atau mungkin di televisi yang kamu baru sadari saat mendampingi beliau secara langsung? Cara beliau dalam memutuskan sebuah keputusan seperti itu. Jadi beliau itu orangnya tidak terlalu banyak diskusi. Beliau itu adalah orang yang langsung berpikir. Berpikirnya menurut saya adalah visioner. Akan berkesinambungan, keputusan yang beliau ambil akan berkesinambungan atau berkelanjutan seperti itu. Jadi beliau itu tidak terlalu banyak diskusi, tiba-tiba berpikir dan set itu udah ketemu nih keputusannya. Dan setelah dipaparkan keputusannya itu sangat luar biasa sih Kak. Maksudnya semua pihak bisa menerima dan tentunya itu keputusan yang kalau dipertimbangkan mencari sisi negatifnya itu tidak ada sama sekali. Jadi itu adalah sisi yang langka banget untuk disaksikan juga di Bapak Ridwan Kamil itu sih. Oke, I see. Kalau di sosial media kan beliau itu tergambarkan sebagai orang yang humoris dan sebagainya. Apakah ketika Deva ketemu langsung memang orangnya seperti itu? Orangnya cukup humoris Kak kalau misalnya sudah bersama dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya ada waktu untuk beliau beristirahat, itu Bapak Ridwan Kamil jarang berbicara karena memang itu me time-nya beliau sepertinya ya. Jadi kalau udah di rumah nih bersama tim itu beliau sudah menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Jadi tidak banyak berbicara dengan tim sih kalau sudah di rumah Kak. Gitu. Ini menarik. Berarti Deva mendampingi beliau tidak 24 jam tapi sesuai dengan jam kerja pada umumnya betul. Pegawai negeri atau seperti apa ini? Kalau untuk jam kerjanya tidak tentu sih Kak, karena satu hari itu tergantung acaranya. Satu hari terkadang ada 3 acara, bahkan bisa 8 hingga 10 acara. Gitu. Bisa sampai besoknya lagi dong? Bisa sampai tengah malam itu baru bisa istirahat dan kita siap-siap lagi jam 5 pagi untuk melanjutkan kegiatan. Oke, semakin masuk akal kenapa ada tes fisik tadi tuh ya, karena memang kegiatannya sangat luar biasa. Terus Deva sendiri sebagai ajudan, ciri-ciri waktu buat istirahat atau me time-nya sendiri tuh seperti apa? Karena ajudan itu harus standby di dekat Bapak terus ya. Kalau misalnya acara ya udah kita gantian sama ajudan aslinya Kak. Biasanya gitu. Kalau misalnya ajudan aslinya sudah capek, ya giliran saya untuk mendampingi Bapak. Tapi kalau misalnya saya sudah capek, biasanya ajudan aslinya juga standby gitu. Jadi disitulah kita curi-curi untuk istirahat, makan, minum. Karena nggak ada waktu tetap I see. Untuk makan dan minum. Oke, itu pentingnya kerja tim gitu ya. Oke. Terus balik lagi ke Pak Ridwan Kamil, tadi sempat disampaikan kalau di rumah sudah waktunya beliau sendiri. Berarti Deva juga sampai mendampingi beliau sampai hadir di rumah atau seperti apa itu? Ketika hadir di rumah, beliau sudah akan melakukan kegiatannya secara pribadi. Jadi ajudan juga sudah waktunya untuk istirahat juga. Oke. Kalau selama seminggu, apakah Deva pernah mendampingi beliau dalam acara pribadi gitu, misalnya bersama dengan keluarga yang mungkin notabene tidak boleh dipublikasikan, kayak gitu? Apakah pernah mengalami juga? Pernah Kak, waktu itu menjenguk Arka yang sedang sakit di rumah sakit. Jadi membersamai Bapak ke situ. Oke. Katanya memang tidak semua kegiatannya gubernur tuh boleh ya betul. Acara-acara apa biasanya yang tidak boleh dipublikasikan? Biasanya acara politik seperti itu Kak. Rapat-rapat politik berkaitan dengan partai politik seperti itu yang memang tidak boleh dipublikasikan. Oke, baik. Nah, kalau ditanya Deva melihat sosok Pak Ridwan Kamil, itu sosok yang seperti apa? Seperti yang saya bilang tadi, Bapak Ridwan Kamil adalah visionary leader, pemimpin yang berpikir secara panjang. Semua program beliau itu adalah program yang saya bisa bilang itu akan berimplikasi nanti di masa yang akan datang. Bahkan itu bisa membuat generasi muda di sekitar Jawa Barat yang mengikuti program beliau itu juga akan mendapatkan benefitnya. Menurut saya seperti itu sih Kak. Oke, kemudian dari program Jabar Future Leaders khususnya Deva yang bisa menjadi salah satu 15 orang terpilih gitu ya. Hal apa sih yang kamu dapatkan dari program yang keren ini? Oke, yang saya dapatkan pertama tentunya pengalaman yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillahnya saya belum pernah sekali untuk pergi ke Jawa Barat sebelumnya. Dan pertama kali saya menginjakan kaki di Jawa Barat, alhamdulillah sudah bisa langsung membersamai Bapak Gubernur. Itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Selain itu ilmu kepemimpinan sosok Pak Ridwan Kamil yang banyak saya dapatkan sih.
Oke, apa yang bikin kangen di Jawa Barat? Kulinernya? Tentu. Apa yang kamu paling suka di sana? Kuliner cuanki sih Kak. Saya Apa suka itu? banget. Cuanki? Cuanki kayak tepung gitu kalau nggak salah. Oke. Iya. Jadi ada kuahnya biasanya gitu. Di Malang sukanya bakso ada tepungnya juga. Di Jawa Barat juga yang ada tepung-tepungnya. Berarti kamu suka golongan kayak aci yang digoreng, cireng, aci yang dicolok-colok. Oke, nice, menarik. Oke. Kemudian Deva ini merupakan angkatan batch 5 ya? Iya, betul. Dalam Jawa Barat Future Leaders bersama 15 orang teman lainnya. Kalau boleh misalnya ada kesempatan untuk kumpul-kumpul lagi dengan teman-teman, kamu pengen ngomong apa nih sama teman-teman? Kolaborasi yang tentunya kita kan banyak latar belakang tuh Kak. Ada yang dari jurusan hubungan internasional, ada yang dari jurusan politik, ada yang dari pendidikan. Kita tuh pengen buat kolaborasi yang tentunya bisa memajukan dan membuat intinya program yang pengen banyak generasi muda kumpul di dalam sana. Kita berdiskusi di dalam sana, apa yang akan kita lakukan gitu nantinya. Tidak hanya anak JFL saja. Jadi tentunya kita mengajak banyak pemuda entah dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu untuk berdiskusi nih. Berdiskusi satu sama lain, bertukar pikiran dan menciptakan komunitas-komunitas sesuai dengan latar belakang passionnya masing-masing. Kayak gitu sih Kak. Oke, baik. Nah, ini kalau ada teman-teman yang kepingin menjadi Deva-Deva berikutnya, misalnya next year untuk join Jabar Future Leaders, kira-kira mereka harus prepare apa, bisa lihat infonya di mana, dan apakah programnya masih ada? Tadi kan sempat Deva bilang Pak Ridwan Kamil sudah selesai ya bertugasnya. Ini gimana nih kelanjutannya? Nah, insya Allah kalaupun misalnya program ini bisa berjalan lagi setelah jabatan Bapak Ridwan Kamil itu pasti ada ya. Biasanya itu di awal tahun bulan Mei atau Maret seperti itu untuk pembukaan opreknya, dan tentunya standby aja di Instagram @jabarfutureleaders di situ. Itu pasti informasinya langsung keluar di situ semua. Oke, ini kalau teman-teman mau DM langsung ke Deva boleh gak nih? Kayak tanya spill Kak caranya. Apa nih Instagramnya Deva? Boleh banget, Instagram saya @alferian.dk. Oke, mantap. Oke, Ki, ini mungkin last question ya dari Deva untuk teman-teman, utamanya teman-teman yang masih menjalani perkuliahan, mahasiswa, dan juga ada teman-teman kita mahasiswa baru nih yang semangatnya perlu dipanaskan juga. Boleh kamu kasih deh motivasi buat teman-teman semua. Oke, kalau dari saya sendiri kan kita semua generasi Z nih ya kalau dihitung-hitung mahasiswa saat ini tuh. Generasi instan, semua serba instan, kita makan pun instan, belajar pun juga medianya menggunakan laptop dan digital, instan semua kan. Jadinya euforia kita untuk berjuang itu sedikit, atau kita untuk berpikir secara panjang untuk berjuang itu terkadang kita malas. Jadi pesan saya kepada teman-teman semua ada 3 kata: hadapi, hayati, dan nikmati. Untuk hadapi itu, hadapi seluruh perjuangan yang ada, hayati seluruh tetes keringat kalian, dan nikmatilah hasil perjuangan kalian. Kalau lebih seperti itu sih. Luar biasa. Boleh kru kita semua tepuk tangan ya. Itu quotes of the day dari Deva. Luar biasa Deva. Semoga sukses. Ini katanya kuliahnya tinggal dikit lagi ya kan? Ngambil 2 jurusan ya. Yang satu udah lulus, tinggalin satu lagi di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Oke, kita doakan buat Deva juga semoga makin sukses, terus menginspirasi. Amin. Dan teman-teman semua jangan patah semangat ya. Kalau butuh apa-apa boleh kontak langsung Kak Deva untuk tanya-tanya, dan mungkin curhat-curhat colongan juga boleh. Dan teman-teman makasih banyak nih sudah nontonin podcast kita kali ini. Semoga banyak hal yang bisa kita dapatkan juga, dan nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi di podcast berikutnya. Thank you, bye.